lewat proses pembelajaran gitu kan ya. Dan proses pembelajaran itu ya dua hal gitu ya, baik secara teori maupun praktek. Gimana caranya teman-teman nggak cuma tahu knowledge-nya, tapi teman-teman bisa mempraktekkan itu. Dan I think ini adalah segue yang baik gitu ya untuk masuk ke sesi selanjutnya, di mana setelah ini teman-teman akan belajar lebih banyak soal oh ya ilmu-ilmu apa sih yang akan diajarkan, mungkin mencicipi sedikit dari apa sih yang dari tadi Ega ini omongin, Ega ini bicarakan, kayak gitu. Mungkin aku, ya that become the closing statement untuk sesi aku. Semangat teman-teman untuk belajar, dan ya coba untuk pakai waktu teman-teman yang sudah teman-teman investasikan di malam hari ini gitu ya, untuk menambah pengetahuan teman-teman. Itu aja. Thank you. Oke teman-teman, gimana tadi sama Kak Ega? Udah makin deket dong ya, merasa makin deket sama Revoyu juga. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke selanjutnya. Di sini ada Introduction to Product Management. Kalian udah pada tahu belum kita malam ini bakal ditemenin oleh siapa? Ya bener banget, kita bakal ditemenin oleh Kak Aloysius Bramarsi. Kak Aloy sendiri adalah Senior Project Manager at Revoyu. Jadi mungkin gak usah berlama-lama, kita langsung panggil Kak Aloy aja yuk. Halo Kak Aloy, selamat malam. Oke. Halo semuanya. Aku sangat excited untuk ada di sini untuk menjelaskan nih dan membagikan pengalamanku gimana sih caranya launch and grow ourselves, our career as a product manager. Seperti yang tadi Dea sudah perkenalkan ya, bahwa aku punya pengalaman 3 tahun untuk build digital products dan sekarang aku sebagai project manager di Revoyu, di mana aku ngebantu nih tim Revoyu untuk ngebikin programnya product management gitu. Nah, so let's start about product management. Jadi di product management, terutama apa yang nanti akan teman-teman pelajari di Revoyu gitu ya, kita akan membahas, kita akan mengulas habis yang namanya online teknologi. Jadi segala sesuatu yang digital, segala sesuatu yang teman-teman bisa akses lewat internet. Teman-teman butuh data untuk mengaksesnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih hubungan product management dan online teknologi tersebut? Nah, mungkin teman-teman di sini mau berpendapat bisa taruh di komen gitu ya. Kira-kira apa sih hubungan product management dan online teknologi? Karena kalau kita lihat dari gambar yang aku taruh di slides ya, ada sebuah irisan di situ. Ada sebuah kesamaan di situ. Ada sebuah hubungan di situ ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya, apa sih hubungan online teknologi tadi dan product management? Aku akan bahas dulu nih, definisi teknologi itu apa, gitu. Nah, di sini teman-teman juga feel free untuk share gitu ya, teman-teman boleh berpendapat gitu, kira-kira menurut teman-teman definisi teknologi itu apa? Mungkin teknologi itu adalah sebuah kata yang sering kita dengar gitu ya, sebuah kata yang filosofis yang sangat mendasar, sampai mungkin kita juga bingung cara mendefinisikannya kayak gimana gitu. Tapi aku yakin teman-teman semua di sini pinter gitu ya. Teman-teman bisa memberikan definisi sendiri kayak teknologi itu apa sih gitu. Nah, aku akan share nih, kira-kira kalau dari versiku, teknologi itu apa? Nah, ini kalau kita ambil dari dictionary ya, dari Oxford Dictionary gitu. Teknologi itu bisa didefinisikan kalau secara literatur gitu, secara literal, teknologi itu adalah segala sesuatu yang membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan sebuah teknologi gitu kan, contoh misalnya dalam teknologi otomotif gitu, kita dulu nggak punya mobil gitu, misalnya dulu orang pakai kuda gitu kan, terus waktu itu ada sebuah development mobil roda 4 misalnya, dan itu membuat manusia bisa menempuh jarak yang lebih jauh secara efektif dan efisien. Nah, di sini kan tujuannya adalah menempuh jarak lebih jauh tadi, gitu. Dengan adanya mobil, dengan menggunakan roda, dengan menggunakan mesin, gitu ya, jarak yang ditempuh tadi jauh lebih cepat, gitu. Yang mungkin dulu kalau kita naik kuda bisa 2 jam, mungkin ketika naik mobil mungkin cuma bisa 30 menit, gitu. Jadi 30 menit, gitu ya. Itu salah satu definisi teknologi. Jadi kalau berpikir soal teknologi, mungkin teman-teman bisa memperluas definisinya terlepas dari apa yang teman-teman gunakan secara digital gitu ya. Mungkin sekarang karena kita hidupnya di era digital, teknologi itu kerap dengan kayak, oh, teknologi internet misalnya, teknologi yang ada di aplikasi misalnya, teknologi misal kalau kita bicara lebih advance,
artificial intelligence atau machine learning gitu ya. Tapi sebenarnya teknologi itu segala sesuatu yang membuat hidup kita tuh lebih mudah. Itu definisi dari aku. Nah, untuk mengerti lagi gitu ya, kita bisa belajar dari teknologis yang paling handal gitu dan teknologi yang paling bagus gitu. The best technologies and the best technology. Tapi ada sebuah masalah di sini, teman-teman. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa kita sebut sebagai best technologies gitu ya. Siapa orang yang bisa membuat teknologi yang paling bagus dan apa sih teknologi yang paling bagus? Jadi ini benar-benar mendasar banget jawab pertanyaannya gitu. Mungkin kita bisa muncul, oh ya teknologis yang paling bagus mungkin si Elon Musk, dia bisa bisa buat mobil listrik, dia bisa buat roket dan segala macam. Teknologinya mobil listrik itu sendiri misalnya, gitu. Tapi apa yang membuat contohnya tadi ya, Elon Musk itu adalah teknologis yang terbaik gitu. Apa yang membuat mobil listrik itu adalah teknologi yang terbaik gitu. Nah, di sini aku akan kasih clue teman-teman. Semakin efektif teknologinya, semakin sedikit user atau pengguna itu membicarakan detail-detail teknisnya gitu teman-teman. Jadi semakin kita nggak bahas, oh aplikasi ini, oh teknologi ini tuh detailnya seperti ini cara penggunaannya. Tapi ketika user bisa menggunakannya secara natural, secara subconscious gitu ya, di bawah alam sadarnya, bisa pakai secara mudah, itu adalah teknologi yang lebih efektif. Gitu. Nah, sekarang mungkin aku perkenalkan dengan teknologis terbaik dan salah satu teknologi terbaik yang pernah ada atau yang pernah dibuat. Nah, ini pasti teman-teman penasaran ya. Gitu. Di sini ada gambar apa, teman-teman? Di sini ada gambar paru-paru. Paru-paru yang ada di dalam diri teman-teman gitu ya. Yang teman-teman gunakan untuk menukar udara, untuk bernafas. Gitu. Aku bisa bilang teknologi ini adalah teknologi yang paling bagus. Kenapa? Karena kita sebagai manusia nggak menjelaskan secara detail gitu ya. Waktu kita bernafas ya paling nggak. Waktu kita bernafas, kita nggak menjelaskan secara detail gimana sih fungsinya paru-paru ini. Kita hanya bernafas aja secara natural. Gitu. Dan yang buat paru-paru siapa? Yang buat paru-paru Tuhan. Gitu kan. Jadi kita bisa bilang, dialah salah satu teknologi terbaik gitu kan. Karena penggunanya kita nggak ngomongin banyak hal teknis soal paru-paru gitu pas kita bernafas gitu. Mungkin kita ngomong hal teknisnya pas kita di kelas biologi gitu kan, beda cerita kalau itu. Tapi kalau kita dalam aktivitas kita berhari-hari, bahkan saat aku berbicara pun, aku nggak mikirin technical details-nya itu seperti apa paru-paruku bekerja, gitu. Karena aku sudah istilahnya ngedevelop sebuah kebiasaan ya udah untuk bernafas aja secara natural, gitu. Jadi di sini teman-teman bisa bayangin ya, bahwa teknologi yang terbaik itu lagi-lagi adalah teknologi yang tidak dibicarakan detail teknisnya sama si penggunanya, gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman aku ajak brainstorm gitu ya. Kira-kira menurut versi teman-teman, dalam kehidupan sehari teman-teman, apa sih yang menurut teman-teman itu teknologi yang paling baik? Dan kenapa gitu? Harus kasih alasannya, oh ini kayaknya aku nggak ngomongin technical detail soal teknologi ini Kak Aloy, makanya aku bisa bilang ini salah satu teknologi terbaik yang pernah ada gitu. Nah, teman-teman bisa taruh juga di chat box gitu ya. Kayak apa sih yang ngebuat teknologi itu efektif buat teman-teman? Gitu. Kalau ini adalah versi aku. Nah, kita udah bicara soal teknologi. Kalau kita lihat tadi ya, lingkarannya ya, kita udah bahas setengah dari lingkarannya, setengah dari irisannya. Sekarang kita masuk ke spektrum selanjutnya, atau bagian selanjutnya, yaitu what is the definition of a product. Ini kalau kita lihat lagi kayak, oh kok nggak kayak kelas product management ya, kayak kelas filosofi ya jadinya. Tapi memang product management in a way adalah sebuah filosofi juga gitu. Sebelum kita masuk ke hal-hal teknisnya nanti waktu teman-teman belajar lebih lanjut, kita harus paham hal-hal dasarnya dulu teman-teman gitu. Jadi sekarang pertanyaan yang aku tanya adalah apa sih definisi dari sebuah produk? Nah, sebuah produk itu bisa kita ibaratkan sebagai sesuatu yang memiliki value, teman-teman. Artinya yang memiliki value adalah sesuatu yang meaningful atau sesuatu yang memberikan dampak positif gitu ya, atau memberikan dampak kepada kehidupan manusia pada umumnya.
nggak cuma manusia ya, maksudnya makhluk hidup secara umumnya gitu kan, karena banyak teknologi yang dikembangkan untuk nggak cuma manusia gitu kan sekarang, produk juga. Nah, di sini kita bisa lihat gitu, semua produk itu bisa kita ibaratkan berangkat dari barang mentahnya dulu. Sebuah komoditas yang belum diproses, yang belum diatur sedemikian rupa gitu ya, yang masih mentah gitu. Jadi kalau kita bicara soal di sini contohnya nasi, kita bisa bicara sebelum ada nasi mungkin dari padi dulu ya. Dari padi yang dipanen oleh petani gitu kan, itu adalah sebuah komoditas gitu. Kemudian diproses gitu ya. Kita masak nasinya, kita cuci nasinya gitu. Sorry, padinya gitu ya. Jadi beras gitu kan. Kemudian kita cuci berasnya, kita masak di dalam rice cooker misalnya gitu ya. Jadilah sebuah nasi gitu. Itu pun by itself sudah menambah value. Kenapa? Karena padi dan beras yang tadi dipanen gitu ya, itu belum edible, belum bisa dimakan sama kita gitu kan. Tapi ketika sudah menjadi nasi, teksturnya sudah mulai istilahnya lembut gitu ya aku bilangnya, itu kita sudah bisa mulai konsumsi gitu. Tapi nggak berhenti di situ gitu ya. Lagi-lagi kan ada bantuan teknologi tadi gitu ya. Kita bisa mengembangkan lagi. Jadi kita bisa definisikan yang dulu kita lihat nasi adalah sebuah barang jadi, kita bisa lihat sekarang nasi itu sebagai barang yang setengah jadi. Kenapa? Karena kita bisa kembangkan lagi produknya menjadi yang lebih elegan gitu ya dalam tanda kutip, menjadi mungkin sebuah sushi gitu. Jadi nasinya tadi ditambah misalnya wasabi, ditambah salmon, ditambah um, alpukat gitu ya. Dibungkus menjadi satu, dipotong sedemikian rupa sama chefnya gitu ya, jadilah sebuah sushi. Dan di sini bisa kita ibaratkan bagaimana sebuah produk itu dibuat dari barang mentah menjadi barang jadi, teman-teman. Kalau kita bicara online produk gitu ya, online teknologi, mungkin awalnya itu hanya random codes gitu, hanya sebuah string of codes aja. Tapi pas udah sampai ke tangan user, itu sudah menjadi sebuah aplikasi. Gitu contohnya ya. Nah, kenapa kita bisa bilang produk itu adalah sesuatu yang memberikan value kepada sebuah user, sorry, pada seorang user gitu ya. Karena ada beberapa hal yang bisa kita bilang. Pertama, ketika sebuah komoditas itu kita proses menjadi sebuah produk, dan hal tersebut telah menjawab kebutuhan user, telah menjawab keinginan user, telah memenuhi lifestyle dari pembelinya gitu ya. Itu kita bisa bilang that product is creating value. Kedua, ketika kita membuat sebuah solusi yang kreatif terhadap produknya. Contohnya ini ya, kita punya sekotak pisang yang banyak, kemudian kita jual secara individual gitu, secara satuan menjadi pisang single gitu ya. Mungkin teman-teman sering lihat di toko-toko teman-teman terdekat gitu ya. Itu juga creating value gitu buat usernya. Ada sisi brandingnya di situ kan. Ada istilahnya hal yang menarik lah buat si usernya. Kemudian secara segi bisnis itu menambah marginnya juga. Jadi kalau teman-teman bayangin ya, contoh yang ada di sini, pisang yang dijual mungkin nggak ada packagingnya, cuma di dalam kotak, mungkin nilai jualnya let's say Rp1.000 gitu ya. Nggak tahu itu benar atau nggak, mungkin Rp1.000 gitu. Tapi ketika kita sudah taruh di packaging single gitu ya, mungkin harganya lebih mahal lagi gitu. Jadi ketika kita bilang creating sebuah value, kita nggak cuma bicara value untuk si konsumennya, tapi value untuk si produsennya juga. Value untuk semua orang yang terlibat dalam supply chain, semua orang yang terlibat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi dari produknya atau komoditasnya itu sendiri. Gitu. Jadi ketika teman-teman melihat sebuah produk, teman-teman bisa lihat nih, produk ini tuh menjawab nggak kebutuhan user, kebutuhan aku, gitu ya. Produk ini tuh adalah sebuah solusi yang kreatif atau enggak. Dan buat bisnis yang membuat produk ini, apakah menambah margin mereka atau enggak, gitu. Kita bisa bilang margin itu sebuah keuntungan gitu ya. Gitu. Kalau teman-teman jawabannya iya, untuk ketiga pertanyaan tadi, bisa kita bilang itu adalah sebuah produk. Gitu, teman-teman. Nah, kita bisa gali lebih dalam lagi, apakah ada definisi lain dari produk gitu ya. Nah, produk itu ya adalah sebuah barang gitu atau sebuah jasa di mana barang atau jasa itu mengerti masalah
dari seorang user atau sekumpulan user, sekumpulan konsumen gitu ya, pelanggan, dan produk itu akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan cara mencari sebuah solusi, gitu. Contoh lain di sini, teman-teman. Misalnya suatu hari teman-teman menemukan diri teman-teman tuh merasa pusing gitu ya. Mungkin teman-teman pusing setelah pulang kerja atau teman-teman kecapean gitu ya. Terus teman-teman memutuskan untuk pergi ke apotek terdekat gitu ya untuk membeli obat. Di situ ada sesuatu yang kita bilang value exchange, pertukaran nilai. Jadi teman-teman yang membutuhkan sesuatu karena ada sebuah masalah yaitu pusing gitu ya. Teman-teman akan mengeluarkan duit teman-teman ke apotek bilang, "Saya mau beli obat." Gitu ke apotekernya. Nah, apotekernya akan memberikan obatnya ke teman-teman sebagai return of the value exchange-nya. Nah, pertanyaannya adalah obat yang diberikan apakah sebuah painkiller atau vitamin gitu ya. Ini sebuah konsep di product management yang sering kita bahas juga gitu. Maksudnya apa painkiller atau vitamin? Produk yang teman-teman beli itu untuk ngeredam masalah teman-teman atau mencegah supaya masalah itu tidak terjadi lagi di masa depan. Sifatnya preventif gitu. Kalau teman-teman minum painkiller itu kan berarti tandanya oh udah kesakitan nih. Kalau mungkin teman-teman ngikutin olahraga gitu ya. Salah satunya mungkin sepak bola gitu. Kalau misalnya pemainnya cedera gitu kan, salah satu pertolongan pertamanya kan dikasih painkiller ya, yang berupa semprotan itu. Karena apa? Karena sudah kejadian gitu. Nah, kalau vitamin, beda ceritanya. Kalau vitamin kan berarti, oh saya sadar mungkin cuacanya sedang tidak bagus akhir-akhir ini. Saya butuh meningkatkan imun tubuh saya gitu. Akhirnya saya ke apotek beli vitamin untuk mencegah supaya mungkin saya nggak pusing, saya nggak pilek, saya nggak gampang sakit, saya nggak gampang kecapean. Nah, produk itu memiliki konsep yang sama, teman-teman. Ada produk yang kita bilang solving the problem, ada produk yang kita bilang fulfilling the demand gitu atau istilahnya memenuhi kebutuhannya gitu, memenuhi kebutuhan user gitu kan. Jadi ini salah satu kacamata lain yang bisa kita lihat ketika kita melihat sebuah produk, teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke ranahnya product manager. Kita udah tahu online teknologi itu apa gitu kan. Kita udah tahu teknologi itu apa, kita udah tahu produk itu apa. Sekarang kita masuk ke orang yang bertanggung jawab dalam membuat produknya dan menggunakan teknologinya, yaitu product manager. Tugas utama product manager adalah bisa membuat produk yang dicintai oleh customer-nya. Nah, definisi customer di sini bisa banyak, teman-teman. Bisa pelanggan itu sendiri, kayak kita datang ke sebuah restoran, kita adalah pelanggannya. Gitu. Mungkin kita jual produknya ke bisnis lain, gitu. Itu juga pelanggan kita. Bahkan sekarang, pelanggan itu bisa kita sebut dari tim internal kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena tim internal butuh sebuah produk juga, produk yang digital misalnya, untuk membuat mereka bekerja secara lebih efektif, gitu. Jadi customer itu definisinya banyak, teman-teman. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya adalah harus tahu dulu, gitu ya, kayak produk ini tuh untuk siapa, gitu. Nah, mungkin terdengar simple gitu ya, membuat produk yang dibuat oleh customer, yang dicintai oleh customer gitu. Mungkin simple, mungkin sulit, kita nggak tahu, tergantung kebutuhan customer-nya. Tapi yang pasti, pertanyaannya, gimana sih caranya product manager bisa membuat produk yang dicintai oleh customer mereka? Nah, salah satu caranya adalah kita membuat produk yang cantik di luar dan di dalam. Gitu. Ini kayak filosofinya manusia juga ya. Kita harus bisa cantik gitu ya di dalam gitu ya, artinya hati kita baik, tapi di luar kita juga harus menunjukkan hal yang sama gitu. Dan cantik di sini nggak berarti kita punya paras yang wah gila, cantik banget, ganteng banget, enggak. Tapi cantik itu gabungan keduanya, outside and the inside. Artinya apa? Kalau dalam konteks sebuah produk gitu ya. Kalau dalam sebuah konteks produk, produk itu harus memiliki desain yang bagus. Teman-teman bisa revisit, bisa buka lagi, mungkin contoh terdekat itu aplikasi yang ada di HP teman-teman gitu ya, atau website yang teman-teman pernah kunjungi, yang teman-teman suka gitu. Pasti website itu, pasti aplikasi itu punya desain yang bagus, punya desain yang menarik, punya desain yang ketika dilihat sama si usernya,
bikin happy, bikin nggak pusing lah, gitu. Sama gitu ya, kalau kita bisa menjadi manusia yang istilahnya cantik secara uh, luar dan dalam, itu orang akan senang berada di antara kita gitu, berada bersama kita gitu kan. Jadi pertama, produk yang bagus memiliki desain yang bagus juga. Kedua, produk yang cantik luar dan dalam itu sifatnya functional dan valuable. Kita kembali ke premis pertama tadi, teman-teman. Apakah produk ini bisa menyelesaikan masalah dari usernya? Apakah produk ini bisa memenuhi bahkan melebihi ekspektasi dari usernya? Atau apakah produk ini memenuhi atau tidak kebutuhan dari usernya? Sebuah produk, seberapa keren produknya, kalau nggak menjawab 3 pertanyaan ini, tidak bisa dibilang sebagai produk yang functional dan valuable. Gitu. Jadi paling tidak produk yang bagus, luar dan dalam, harus bisa menjawab pertanyaan ini juga. Dan yang terakhir, produk yang cantik, luar dan dalam, itu mudah digunakan. Bukan produk yang mungkin banyak kliknya, membingungkan cara menggunakannya gitu ya. Cari informasi tertentunya sulit gitu. Jadi produk itu harus jelas, penggunaannya kayak gimana, intuitif atau enggak. Next step-nya kayak gimana kalau saya istilahnya mau memesan barang gitu ya. Apakah itu memercik kesenangan tersendiri ketika makainya? Gitu, teman-teman. Jadi, semakin mudah produknya digunakan gitu ya, berarti produk itu bisa dibilang cantik luar dan dalam. Berarti ketika produk itu bisa memenuhi 3 value ini, 3 nilai ini, artinya product manager telah berhasil membuat produk yang customer itu suka. Gitu, teman-teman. Semoga jelas ya penjelasanku sejauh ini. Nah, kalau nggak spark joy gimana? Kalau nggak memercik kesenangan gimana? Kalau nggak enak dilihat, nggak valuable, nggak functional gimana? Udah, bye. Nggak akan ada yang pakai produknya. Gitu. Nggak akan ada yang melirik produknya. Teman-teman akan kehilangan pengguna teman-teman. Teman-teman akan kehilangan user teman-teman. Jadi banyak di luar sana gitu ya. Aku bicara soal konteksnya digital product gitu. Digital product yang ada hanya untuk ada doang. Istilahnya ya udah dia ada karena sebuah keharusan dari perusahaannya. Oh ya perusahaan saya mau go digital, saya ingin bikin aplikasi gitu. Tapi aplikasinya nggak menjawab 3 pertanyaan tadi. Itu banyak gitu ya. Dan itu harus hati-hati teman-teman. Karena intinya lagi-lagi kita kembali ke filosofis awal, kalau kita bikin sebuah teknologi, kita bikin sebuah produk, kita harus memastikan bahwa teknologi dan produk itu bekerja secara bersinambungan dan menjawab kebutuhannya si user gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dapat arahan kayak, oh ya saya disuruh bikin produk tapi saya nggak tahu alasannya bikin produk ini apa, kecuali karena disuruh gitu. Nah itu hati-hati. Nah, tadi aku udah mulai singgung dikit-dikit nih, digital product management gitu ya. Kenapa ini ada hal yang penting untuk dibahas, teman-teman? Karena kalau kita lihat dari sejarah product management itu berasal dari dunia farmasi, gitu, dunia kesehatan ya. Di mana pada saat itu dunia farmasi dan dunia kesehatan itu sedang digembor-gembornya untuk berlomba-lomba ngedevelop sebuah produk baru, gitu, untuk menjawab istilahnya kebutuhan pasar ya, kayak contohnya aspirin tadi gitu. Dia kan painkiller, satu painkiller, tapi ternyata aspirin bisa mengobati jantung juga kalau nggak salah. Jadi peran product management ini penting, karena sebelum kita bisa menyebarkan obat di masyarakat, kita harus testing dulu. Kita harus ada beberapa step yang harus kita penuhi, dan disitulah fungsi product management masuk. Tapi seiring berjalannya zaman, seiring meningkatnya adaptasi teknologi di muka bumi ini, lahirlah sebuah istilahnya spesialisasi baru di product management yang namanya digital product management. Fokusnya sama, kita memastikan produk itu bisa di-deliver dengan baik. Tapi bedanya adalah produknya adalah produk digital. Gitu. Jadi aplikasi-aplikasi yang teman-teman gunakan, semua yang bisa diakses lewat internet gitu ya. Yang teman-teman lihat, yang teman-teman genggam di telepon seluler teman-teman, di handphone teman-teman, itu adalah digital product gitu. Jadi ini adalah sebuah misalnya disiplin baru gitu ya, namanya digital product management. Jadi sebenarnya apa sih digital product management itu?
kita bisa melihat dari diagram ini. Dan teman-teman pasti nemu diagram ini kalau teman-teman tuh browsing soal product manager gitu ya. Kayak di mana-mana diagram ini lagi gitu. Jadi kalau kita bicara soal digital product management, kita bisa mengacu bagaimana product manager sebagai pelakunya itu berinteraksi dalam sebuah industri teknologi gitu ya. Ada 3 tim yang menjadi teman terdekatnya product manager di industri teknologi, teman-teman. Pertama, tim UX atau user experience. Tugasnya tim user experience ini adalah melakukan sebuah riset gitu ya. Siapa yang mengalami masalahnya? Masalah apa yang customer ini hadapi? Gitu. Nanti teman-teman dari user experience ini akan mendesain sebuah, istilahnya kita bilang coret-coretan gitu ya awalnya ya, untuk bagaimana kita bisa mengerti cara menyelesaikan masalahnya si user. Bentuknya sebuah visualisasi gitu kalau dari tim user experience. Kemudian kita ke bawah gitu ya, ada tim bisnis, teman-teman. Ingat bahwa produk tadi adalah salah satu elemennya creating margin. Creating margin means beneficial for the business. Jadi ketika kita ngomong sama tim bisnis, pertanyaannya biasanya, berapa banyak orang sih yang butuh solusi ini? Jangan-jangan cuma satu, jangan-jangan cuma dua, atau jangan-jangan hampir 50% dari pengguna kita butuh solusi ini. Kita bisa diskusi juga sama tim bisnis. Kita bisa dapat uang berapa dari solusi ini, dari produk ini gitu. Dan berapa lama produk ini bisa stay relevan di pasar. Kayak, how long can this value exchange last? Gitu ya. Oh, bisa jadi nggak lama karena produknya musiman. Oh, bisa jadi lama karena produknya sifatnya evergreen gitu ya, akan bisa digunakan terus secara berkelanjutan. Jadi kalau sama tim bisnis, ngomong itu cuan, cuan, dan cuan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke atas lagi sama tim teknologi. Gitu ya. Kalau tim teknologi di perusahaan tech gitu ya, biasanya teman-teman akan ketemu dengan software engineer, quality assurance, teman-teman dari tim data gitu. Nah, ketika kita bertemu dengan teman-teman kita di bidang teknologi, kita bicara hal yang lebih teknis, kita bicara hal yang lebih detail, gitu. Oke, solusinya adalah kita membuat misalnya fitur search gitu. Kita harus bisa ngomong ke tim teknologi, oke, fiturnya bekerjanya seperti apa? Persyaratan search-nya seperti apa? Benar-benar di-breakdown secara detail. Gitu. Dan ketika kita ngomong ke tim teknologi juga, kita harus mempertimbangkan apakah kita punya kapabilitas untuk memberikan solusi tersebut. Karena apa? Karena teknologi yang kita kuasai itu terbatas, teman-teman. Belum ada orang yang bisa menguasai semua teknologi gitu ya. Bahkan tim software engineering pun mereka punya spesialisasi tertentu ketika menggunakan sebuah bahasa pemrograman misalnya. Gitu. Jadi kita harus tahu batasannya sampai mana. Gitu. Dan ini juga mencegah supaya tim produk itu nggak muncul dengan solusi-solusi yang dalam tanda kutip itu nggak masuk akal gitu. It keeps us realistic, it keeps us on the path gitu. Nah, setelah kita mengetahui ada 3 bidang ini yang menjadi bestinya product manager di industri teknologi, di mana product manager itu ada di persimpangan ketiganya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ada di sini. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa berbicara desain gitu ya ke tim UX, bisa bicara bisnis, uang ke tim bisnis, harus bisa bicara teknologi ke tim teknologi. Gitu. Jadi teman-teman bisa aku bilang jack of all trades, master of none gitu. Dalam konteks ini ya. Gitu, teman-teman. Nah, mendalami lebih dalam lagi role-nya product manager di digital product management, itu pertama ada product strategy. Siapa sih yang kita tawarin produknya? Apa sih kebutuhan mereka? Gimana cara kita ngejawab kebutuhan mereka? Product design and development, gitu. Bagaimana cara kita ngedeliver solusinya tadi? Gitu. Gimana caranya kita menunjukkan produk ini ke pengguna kita? Ketiga, product marketing. Gimana caranya kita mengkomunikasikan produk ini ke masyarakat? Gimana caranya kita menunjukkan apa sih yang unik dari produk ini dibanding punya kompetitor gitu. Bagaimana cara kita meyakinkan mereka untuk beli produknya. Kayak gitu. Kurang lebih secara garis besar role-nya PM atau product manager di digital product management itu seperti ini, teman-teman.
Nah, kalau secara lebih detail gitu ya, di sini tuh ada banyak banget stakeholder yang teman-teman harus hadapi, harus teman-teman juggle untuk mencapai role product manager yang tadi aku bilang ada 3. Teman-teman harus bisa ngomong ke C-level-nya, ke kliennya, ke pemilik bisnisnya. Teman-teman harus bisa berkomunikasi ke end user-nya, ke pengguna. Teman-teman harus bisa berkomunikasi ke designer, ke developer, sampai ke marketernya. So, as a PM, you need to be able to juggle multiple things. Gitu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman lihat kayak apa aja sih kira-kira hal komunikasi yang kita bisa bicarakan sama orang ini. Misalnya kalau kita ke C-level, kita ngomong ke business plan, kita komunikasiin produk roadmap kita gitu. Kalau ke customer kita gimana kita berinteraksi, mengumpulkan, mensummarize, merangkum feedback dari mereka. Kalau ke desainer gimana cara kita bikin desain brief yang baik gitu ya. Kalau ke developer gimana caranya kita mentranslate desain tadi menjadi hal yang lebih teknis. Dan bagaimana kita berkomunikasi cara menunjukkan keunggulan produk ini ke tim marketernya. Gimana kita bilang ke tim marketer, ini loh market segmentation dari produk ini. Gitu. So you need to know the business process end to end. Gitu, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, yang teman-teman bisa jawab nih, taruh di komen ya, teman-teman ya. Apakah pelanggan itu selalu benar? Menurut teman-teman seperti apa? Apakah pelanggan itu selalu benar? Nah, aku punya jawabannya, teman-teman. Pelanggan tidak selalu benar, gitu ya. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pernyataanku, tapi ini dari pengalamanku pribadi bahwa kadang-kadang pelanggan itu nggak tahu apa yang mereka inginkan, gitu. Steve Jobs pernah bilang itu di salah satu interviewnya, gitu ya. Customer doesn't know what they want until you show it to them. Sometimes that's the case, dia bilang kayak gitu. Nah, ini juga aku ambil contoh, teman-teman, yang aku udah sempat singgung tadi di awal. Ketika di awal abad 20, gitu ya, ada revolusi industri di Amerika Serikat, waktu itu orang-orang menggunakan kuda gitu ya sebagai sarana transportasi gitu. Ketika ditanya kamu pengen apa supaya bisa sampai tujuanmu lebih cepat, jawaban mereka adalah kuda yang lebih cepat, gitu kan. Bayangin kalau itu jawabannya dan bayangin kalau semua produsen mobil mendengarkan hal itu waktu itu, kita nggak akan punya mobil sekarang. Tapi salah satu manufaktur mobil ternama gitu ya, Ford dari Amerika, memutuskan bahwa saatnya kita bertransformasi ke industri otomotif atau otomobil. Akhirnya dia ngebuatlah sebuah mesin yang kita kenal dengan mobil gitu ya. Di mana mobil ini bisa menempuh jarak yang lebih jauh dan dengan kecepatan yang lebih cepat dibanding kuda. Dan ini membuktikan bahwa customer itu nggak selalu benar, teman-teman. Gitu. Bahkan sampai ketika kita nunjukin produknya ke mereka. Gitu. Jadi makanya berpikir inovatif tadi juga penting untuk menentukan kira-kira produk apa nih yang bisa menjawab masalahnya si user. Gitu. Nah, ini sebagai satu contoh gitu ya. Kayak product manager versus property developer gitu. Property developer itu akan berinteraksi dengan banyak tim gitu. Dia akan ngomong ke arsiteknya. Dia akan ngomong ke tim konstruksinya. Dia akan ngomong ke tim interiornya. Dia akan ngomong ke mungkin orang engineer-nya gitu, teknik sipil gitu ya kalau kita bicara soal rumah atau properti gitu kan. Jadi ini juga mirip dengan pekerjaannya product manager di mana kita harus bisa juggle different stakeholders, mengerti kebutuhan mereka apa, dan mengeksekusi produknya, membuat produknya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita udah tahu nih, ya kan? Digital product management itu apa? Kita udah tahu apa yang ngebuat produk itu bisa dicintai oleh si usernya. Kita udah tahu tanggung jawabnya product manager itu apa. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih kunci untuk menjadi product manager yang efektif? Gitu. Nah, menurut teman-teman apa dari yang udah aku jelasin tadi, teman-teman boleh taruh di komen. Gitu. Apa sih yang menjadi kunci untuk menjadi product manager yang efektif? Nah, pertama, ini dari versiku ya. Strategic thinking. Teman-teman harus bisa men-translate gitu ya, apa yang menjadi sebuah objektif perusahaan, tujuan perusahaan, goals-nya perusahaan, terus teman-teman bikin sesuatu dari situ. Gitu.
Fokusnya adalah untuk menemukan dan membuat opportunity atau value gitu ya, yang bisa membuat orang itu berbicara gitu. Kayak, oh ini ada sesuatu yang menarik nih gitu kan. Gitu. Itu strategic thinking. Satu skill product manager. Dan aku juga bisa bilang strategic thinking ini artinya berpikir ke depan, teman-teman. Ngelihat ke depan, apa yang bisa terjadi di masa depan. Jadi kita mengantisipasi gitu ya sifatnya, bukan memprediksi juga. Gitu. Nah, other key soft skills itu critical and creative thinking, empathy, communication, attention to detail, high curiosity, keinginan untuk belajar, sama active listening. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, untuk menjadi product manager yang efektif, justru kita belum fokus ke hal-hal yang teknis, tapi hal-hal yang sifatnya non-teknis, sifatnya soft skills. Gitu. PM yang baik itu memiliki semua hal yang tadi aku sebutin. Terutama kalau aku boleh milih salah satu value yang istilahnya paling ngena buat aku adalah empathy, teman-teman. Kita nggak akan bisa membuat solusi, kita nggak akan bisa ngomong ke customer dengan istilahnya luas, dengan luwes gitu ya, kalau kita nggak punya empati ke mereka gitu. Jadi itu penting banget untuk memiliki empati. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya. Ada yang bisa kasih tahu ke aku nggak apa yang salah dari pintu ini? Jadi pintu ini punya gagang gitu ya. Terus ada tulisan pull gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya ke diri teman-teman. Kalau teman-teman lihat pintu dengan jenis seperti ini, apakah teman-teman akan ngebukanya dengan cara ngedorong pintunya atau narik pintunya? Kayak gitu. Nah, di sini aku pengen share, ada yang namanya Norman Doors, teman-teman. Norman Doors itu adalah pintu yang didesain secara tidak efektif gitu ya, dan membingungkan buat si usernya. Jadi mungkin teman-teman pernah ketemu gitu ya, pintu yang nggak ada gagangnya gitu, sama ada pintu yang ada gagangnya gitu. Nah, kalau pintu yang ada gagangnya, bentuknya seperti ini gitu ya, orang pasti otomatis akan narik gitu. Itu desain yang baik. Kalau misalnya pintunya nggak ada gagangnya gitu ya, orang akan langsung otomatis ngedorong. Itu desain yang baik gitu. Nah, aku pengen share pengalamanku gitu di Inggris ya waktu aku S2 kemarin. Di Inggris itu mungkin orang-orang agak males naruh kata-kata pull dan push gitu. Padahal itu bahasa mereka sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang ketika aku masuk ke sebuah ruangan gitu ya, aku bingung. Aku harus pull dulu, harus push atau push. Gitu. Aku dorong atau harus tarik gitu. Kalau misalnya mereka memberikan tanda, oh ini pull, ini push, kayak pintu yang teman-teman temui di Alfamart misalnya. Itu contoh user experience yang baik gitu ya. Itu orang akan langsung tahu secara intuitif, oh ini dorong, ini tarik gitu. Tapi kalau dikasih gagang, nggak dikasih tanda, ini dorong atau tarik, kadang-kadang kita masih mikir, oh ini didorong, atau oh ini ditarik karena ada gagangnya. Kayak gitu. Jadi pelajarannya apa yang kita bisa ambil dari sini? Empati tadi, teman-teman. Ketika kita bikin produk, kita harus bisa menaruh posisi kita ke dalam sepatu atau sudut pandang si usernya. Gitu. Nah, bicara soal skill apa aja yang dibutuhkan oleh product manager, kita bisa mengacu ke konsep yang namanya T atau M-shape product manager. Generalis versus spesialis. Apa sih itu maksudnya? Artinya adalah, sebagai product manager, kita bisa menguasai beberapa skill ini. Kayak gitu. Jadi kita bisa istilahnya menjadi sebuah spesialis gitu ya. Kita bisa handal di sebuah istilahnya ability atau sebuah skill. Contohnya kayak technical skills kita. Tapi at the same time kita juga harus memiliki skill yang ada di sini. Kita harus punya analytical thinking, kita harus bisa berkomunikasi, kita harus punya kemampuan untuk membuat sebuah keputusan, ya kan? Kita harus bisa punya kemampuan untuk, let's say, untuk interview customer, data visualization, dan lain-lain. Gitu. Jadi bentuknya T, kalau kita lihat. Jadi kita menguasai semua skill di bawahnya, tapi kita bisa specialize di satu skill nih, misalnya customer interview. Bentuknya menjadi sebuah T. Kayak gitu. Kalau M berarti dia spesialisasi di banyak hal. Mungkin di user research iya, di business modeling iya, di technical misalnya coding gitu ya, itu juga iya gitu. Dan nggak ada salahnya. Di dunia product manager, dua-duanya sah. Mau bentuknya M atau bentuknya T. Gitu.
Jadi kalau aku bisa bilang, product manager itu adalah sebuah bidang yang dinamis gitu. Nggak ada silver bullet-nya, nggak ada 100 atau 0-nya gitu. Teman-teman harus bisa mengkorek lebih dalam untuk mengetahui motivasi asli dari si customer-nya. Start with why, tahu goals-nya gitu. Take a helicopter view. Jadi kalau kita naik helikopter gitu ya, kita bisa lihat secara 360 derajat di bawah gitu. Ketahui dan pahami kelebihan dan keterbatasan kita sebagai manusia gitu. Apa yang kita butuh kita kembangkan di ranah profesional kita gitu. And always level up. Teman-teman kalau ngerasa minggu ini lebih baik dibanding minggu lalu gitu, berarti teman udah level up gitu. Jadi itu hal yang penting juga. Kenapa? Karena masalah yang dihadapi oleh product manager akan terus berkembang. Kenapa akan terus berkembang? Karena teknologi akan terus berkembang. Jadi teman-teman nggak boleh ketinggalan sama perkembangan teknologi. Itu dia. Gitu teman-teman. Terakhir dari aku pengen share secara singkat aja journey aku menjadi seorang product manager. Nah, waktu itu, teman-teman, aku adalah seorang fresh graduate, lulus di tahun 2018 di Universitas Indonesia, jurusannya teknik gitu ya. Kalau kita bicara teknik gitu kan, pasti nanti kerja di manufaktur atau di pertambangan atau istilahnya di otomotif, istilahnya hal-hal yang sifatnya perteknikan lah, gitu, manufaktur lah, gitu. Di saat itu sama seperti semua fresh graduate lainnya, aku bingung gitu ya, karena aku udah apply ke perusahaan-perusahaan tersebut, cuma nggak ada panggilannya teman-teman, nggak dipanggil interview gitu segala macam. Akhirnya aku menemukan sebuah posisi namanya junior product manager gitu ya. Dan jujur aku nggak tahu itu posisinya ngapain gitu. Karena aku cuma lihat fresh graduate, welcome to apply. Akhirnya aku apply ke perusahaan yang namanya Tada gitu ya. Perusahaan pertama tempat aku kerja setelah lulus. Kemudian aku di-interview dengan asumsi aku benar-benar nggak tahu pekerjaan aku apa gitu. Jadi dulu itu product manager bisa dibilang sebuah posisi yang masih belum bisa didefinisikan secara baik di Indonesia gitu kan. Beda kayak sekarang. Nah, setelah ngejalanin gitu ya, aku mulai jatuh cinta sama role-nya. Kenapa? Karena aku di sini bisa ketemu dengan banyak orang, bisa belajar hal baru tiap hari. And it's never a dull moment as a PM. Kayak gitu. Jadi dari situ aku sudah istilahnya fix my mind gitu ya. Kayak aku udah fix, oke ini adalah karir path yang pengen aku tempuh. Kayak gitu. Jadi hingga sekarang bahkan saat bekerja sebagai project manager di Revoyu, aku juga mendesain gitu ya, course-course product management supaya teman-teman itu nggak kayak aku gitu. Nggak kayak orang yang lost ketika mau masuk atau terjun ke dunia product management. Kayak gitu teman-teman. Jadi semoga apa yang aku bagikan hari ini berguna, teman-teman. Terima kasih sudah mendengar, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan ya, mungkin sekarang aku buka untuk sesi Q&A. Gitu. Terima kasih semuanya. Oke, thank you so much Kak Aloy atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan teman-teman udah makin kebayang ya tentang produk manajemen seperti apa. Nah, oke seperti yang tadi udah di-mention sama Kak Aloy, kalau kita setelah ini akan ada Q&A session. Jadi ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan ya Kak Aloy. Jadi ini sifatnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan juga nih, supaya Q&A session ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung aja membacakan pertanyaan pertama ya Kak Aloy. Udah siap nih Kak Aloy untuk menjawab ya? Sudah. Oke, sip. Kita ke pertanyaan pertama. Ini ada dari Naufal Purba. Kak, bedanya product manager, product owner, dan project manager itu apa ya? Wah, sering Oh, banget nih kayaknya pertanyaan ini iya. muncul ya. Oke, thank you Noval buat pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyain juga ya. Jadi mungkin aku jelasin dulu product manager sama product owner. Jadi kalau product manager dan product owner itu sebenarnya masalah di naming aja teman-teman. Ada beberapa perusahaan yang naming convention-nya product manager, ada perusahaan yang naming convention-nya product owner gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di literatur luar sana, biasanya product owner itu sifatnya lebih eksekusi gitu ya. Jadi kayak oke, kita ngejaga nih apa yang pengen dibikin selanjutnya di produknya, fitur apa yang pengen kita develop, kita ngomong ke engineer-nya gitu. Jadi sifatnya eksekutor gitu. Ada juga
yang bilang product manager itu sifatnya strategi dan konseptual gitu. Jadi mereka yang menentukan gitu ya, arah produknya itu seperti apa, visi yang pengen dicapai produknya seperti apa, goals-nya seperti apa. Strategic thinking-nya bakal lebih sering kepake gitu. Ada yang bilang seperti itu product manager. Tapi kenyataannya di lapangan itu kan literatur ya teman-teman yang aku bilang tadi. Kenyataannya di lapangan tidak selamanya seperti itu. Bisa jadi product manager ini juga mikirin eksekusinya juga. Karena dulu titleku product manager, tapi aku juga nge-make sure nih, ngomong ke engineer gitu, make sure ini ke-deliver dengan tepat waktu, dengan benar gitu ya. Aku juga yang nge-define kira-kira fitur apa yang pengen dibuat gitu. Product owner sebaliknya juga sama, bisa berpikir secara strategis gitu. Jadi nggak selamanya yang sesuai literatur tadi. Nah, itu di space produknya. Sekarang kita masuk ke space project-nya, teman-teman. Simpelnya adalah product manager itu yang tahu apa yang pengen dibuat. Itu produk gitu. Project manager itu yang mencari tahu kira-kira butuh apa aja supaya itu bisa kebuat. Contoh, kalau product manager tadi sifatnya lebih strategik gitu kan. Knowing the know-how, knowing the high level. Project manager itu yang ngurusin, oh budgetingnya seperti apa gitu. Oh manpower yang dibutuhkan berapa misalnya. Kayak gitu. Di luar itu, dari namanya juga ketahuan teman-teman. Kalau produk itu adalah sesuatu yang iteratif sifatnya, artinya akan ada terus, akan diimprove terus gitu ya sampai akhir hayat gitu kita ngomongnya. Tapi kalau project manager, begitu projectnya selesai, ya udah dia akan move on ke project baru gitu. Dia nggak akan mengiterasi project sebelumnya. Kayak gitu. Ini juga udah aku alami ketika aku masuk Revoyu gitu ya. Jadi project manager waktu ngedevelop programnya product management di Revoyu, begitu udah launch gitu ya kursusnya, ya udah aku handover ke tim yang handle gitu. Aku move on ke next project gitu. Beda ketika di Tada dulu misalnya, ya aku akan urus produk itu terus gitu kan. Gitu. Jadi bedanya ada di situ ya. Semoga clear teman-teman. Oke, thank you Kak Aloy atas jawabannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Yuda Givari. Kak, apakah product manager itu bisa disamain dengan UX researcher? Karena keduanya bergerak langsung ke lapangan untuk bertanya kebutuhan user. I see. Thank you Yuda buat pertanyaannya. Jadi memang ada kemiripan gitu ya. Product manager juga ngomong ke customer, UX researcher buat teman-teman yang belum tahu itu fungsinya memang untuk ngobrol ke user juga untuk menemukan tadi ya kira-kira masalah user apa gitu. Jadi makanya ada sebuah lingkaran tadi yang dimana itu menjadi skopnya PM gitu. Jawabannya bisa dua nih buat Yuda. Pertama, kalau misalnya company itu nggak punya UX researcher, biasanya product manager akan mengambil pekerjaannya UX researcher di company tersebut. Itu yang aku alami. Dulu aku nggak ada UX researcher. Jadi benar-benar aku yang kayak dari awal ngedefine masalahnya, turun ke lapangan, ngomong ke customer gitu ya, terus ngomong ke engineer gitu. Jadi itu versi pertama. Dari perusahaannya emang nggak ada. Kedua, perbedaannya adalah kalau UX researcher itu benar-benar mungkin nggak bisa disamain seluruhnya sama PM karena PM masih harus mikirin bisnisnya, masih harus mikirin teknisnya juga secara teknologi, kayak gitu. Jadi scope-nya lebih luas lagi gitu. So at some point there is a differentiation between UX researcher sama product manager. Semoga ngejawab ya. Oke, thank you Kak. Kita ke next question ya teman-teman. Ini ada dari Prita Mulyana. Halo Kak, sekarang kan lagi eranya digitalisasi ya Kak. Menurut Kak Aloy, demand buat product manager jadi semakin tinggi nggak sih beberapa tahun ke depan? Boleh dijelasin alasannya Kak? Wah, oke. Pertanyaan menarik, Prita. Jadi, tadi ya, makanya aku bahas digital product management, karena itu yang lagi menjadi salah satu skill in demand di industri